Selamat sore ya, untuk adik-adik mahasiswa. Selamat sore, Prof. Ya. Eh, untuk kuliah, ya, jadi manajemen manajemen dan kesehatan anjing Utamani ya memang kita untuk topik hari ini ya. Jadi saya fokuskan ke penyakit parasit ya sesuai dengan bidang saya ya karena memang eh, pada penyakit parasit ya ini dari yang kita berikan nanti ya walaupun sebenarnya ini sudah diberikan pada semester 4 ya. Ini semester 6 ya? Halo? Benar Iya benar. semester 6 dokter. Ya, semester 6 ya. Jadi ini adalah kumpulan dari penyakit-penyakit pada anjing ya. Jadi ini kita kumpulkan biasanya kan kalau di penyakit parasit ya kita berikan artinya per Ordoascarinida ya. Nah, ini kita kita sekarang menjadikan satu adalah pada anjing ya. Jadi pada anjing hitamani. Nah, sebenarnya penyakit parasit itu tidak mengenal istilahnya pada anjing hitamani, pada anjing uh, yang lain itu hampir sama saja ya. Semua parasit tidak ada kekebalan tertentu ya. Nah, dari topik ini juga kita berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan karena ini anjing hitamani itu kan merupakan unggulan dari uh, FKH ya, FKH UNUD ya. Jadi selain anjing hitamani, babi ya, dan juga sapi Bali gitu ya. Nah, sebenarnya untuk parasit itu tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya pada anjing kintamani maupun anjing-anjing yang lain. Nah, pada kuliah selanjutnya ya saya kelompokkan topiknya ya jadi penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit, kemudian disebabkan oleh helmin dan disebabkan oleh ini ya protozoa ya. Jadi pada anjing ya, pada anjing. Ya. Jadi juga pada anjing kita mani ya. Nah, penelitian-penelitian tentang parasit pada anjing kita mani kita sudah lakukan juga. Oh, ini yang ada gitu ya. Ini yang paling sering ada pada anjing kita mani ya. Nah, kalau kita melihat penyakit ektoparasit ya, itu yang paling dominan pada anjing kita mani adalah demodekosis, rabies, dan infestasi caplak dan pinjal. Ya. Jadi selain disebabkan oleh tungau juga disebabkan oleh caplak dan pinjal. Ya. Kalau disebabkan oleh ektoparasit yang lain seperti kutu itu saya anggap tidak terlalu menyebabkan kerugian karena kalau kutu itu tidak ada yang dalam investasi yang berat. Nah, kalau yang disebabkan oleh tungau ya dalam hal ini adalah demodek dan skabies itu yang paling sering ya, yang paling sering ada di lapangan untuk anjing hitamani ya dan juga pada anjing-anjing yang lain itu. Jadi kalau penyakit kulit pada anjing itu biasanya eh, yang disebabkan oleh parasit ini ya, yang umum ya, Demodex sama skabies, kemudian infestasi caplak. Dan pinjal pun juga jarang, tapi lebih banyak pinjal itu berperan sebagai vektor. Nah, untuk Demodex ya, jadi nah ini kita lihat dari Demodex ya, jadi gangguan pada kulit ya, Demodecosis disebabkan oleh Demodex ya. Jadi ada 3 spesies yang penyebab dari Demodex itu ya, ada Demodex canis ya. Kemudian ada Demodex polycorum ya, ada Demodex cornei ya. Jadi, ada 3 ya, Demodex
Cornei, Demodekanis, dan Demodek Injae ya, Injae. Injae itu yang paling tergantung daripada prediksinya. Nah, ini ya. Uh, jadi tahap-tahap perkembangannya ya. Ini adalah bentuk telurnya. Ya. Coba yang lain ini dulu off ya. Jadi bentuk telurnya adalah dari demodek lonjong ini ya, beda dengan telur-telur. Kalau skabia, kalau sarkoptes ya, ini bentuknya bulat, kalau ke demodek beda ya, agak lonjong ini bentuk telurnya. Nah ini adalah bentuk larvanya ya. Larva apa beda antara larva, nimpa dan dewasa gitu ya. Nah kalau bentuk yang larvanya biasanya, oh ini masih bentuk larva itu lihat dari kakinya ya, kakinya ukurannya, kakinya masih 3 pasang ya. Kalau sudah 4 pasang itu sudah bentuk protonimpa dan kemudian ini yang dewasa ya. Jadi dari ukuran dan juga dari kakinya antara bentuk larva dan bentuk dewasa. Nah ini biasanya dari bentuk seperti cemtu itu ya. Jadi transparan ya, transparan ya. Jadi kalau tidak biasa melihat ini agak fokus harus melihatnya ya dari demonek ya dengan cara kerokan kulit. Nah ini adalah kornei ya, yang bulat ya, yang pendek itu kornei ya. Kemudian injai dan kanis ya, kanis. Nah kemudian yang ini tergantung dari predileksinya ya. Jadi ada yang kanis sama injai itu adalah pada glandula sebatia dan pulikel rambut ya, pulikel rambut. Sedangkan ini lebih permukaan korneinya ya. Nah dalam satu ekor anjing itu bisa terinfeksi oleh lebih dari satu spesies, lebih dari satu spesies. Bisa satu anjing itu terinfeksi oleh 2 ya, tapi yang umumnya adalah satu spesies. Dan yang paling sering itu adalah demodek canisnya yang paling umum. Ya. Nah ini adalah siklus hidupnya ya. Jadi telurnya jadi larva, nimpa, dan dewasa. Jadi dewasa. Jadi tadi seperti tadi ya. Jadi kalau bentuk larva masih 3 pasang kaki, kemudian protonimpa sudah 4 pasang, ukurannya lebih kecil, kemudian dewasa. Jadi lihat dari kakinya ya, kakinya. Nah kemudian dari predileksinya adalah kalau di modek dibandingkan dengan scabies, di modek itu lebih dalam dia ya. Jadi pada glandula sebacea dan pulikel ya. Jadi glandula sebaceous ya dari kulit ya, kemudian pulikel ya, pulikel rambut, sehingga gejala klinisnya ya juga ada yang kalau dilihat dari kegatalan dibanding apakah semua menunjukkan kegatalan antara skabies dengan demodek ya, tetapi skabiesnya jauh lebih gatal dibandingkan dengan demodek ya. Nah, biasanya kalau demodek lebih cepat menyebabkan kerontokan dari bulu ya, karena di sini hidupnya pada pulikel rambut ya, pulikel rambut. Jadi biasanya pengobatan pun seperti demikian ya. Jadi kalau demodek dengan skabies itu lebih susah pengobatan demodeknya ya. Karena ini dari predileksinya ini ya tempat dari glandula sebaceusnya, jadi pembuluh darahnya lebih kecil dan lebih dalam dia ya. Sehingga kalau dengan pengobatan dengan secara topikal ya, topikal justru akan lebih susah sembuhnya dibandingkan dengan skabies, karena skabies kan pada bagian epidermisnya hidupnya dari tungau. Nah, gejala klinis dari demodek ya, ada eritema, kemerahan. Nah, ini biasanya jadi
tungau itu ya, tungau itu akan merusak daripada ya kulit, dia akan mengeluarkan mengeluarkan uh, ekskretori yaitu yang dapat menimbulkan rasa gatal, yang mengeluarkan histamin ya, ini akan menimbulkan kegatalan ya, sehingga anjing yang terinfeksi akan menimbulkan adanya gatal-gatal ya, menggaruk-garuk ya, sehingga dengan menggaruk-garuk kemudian akan terjadi radang ya. Nah, radang ya, ini radang adalah sehingga timbul gejala eritema, kemerahan ya. Nah, kemudian pruritus itu kegatalan ya. Kemudian dengan adanya eh, gatal, kemudian infeksi ya, infeksi dari biasanya infeksi dari bakteri ya, sehingga timbullah pustula-pustula ya, pustula sehingga terjadi pioderma gitu ya. Nah, kulit merasa panas itu adalah ciri dari radang ya, kulit menebal. Nah, ini biasanya kulit menebal dan berkerut, bersisik gitu ya, bersisik ya. Nah, kulit menebal itu akibat daripada adanya perdarahan ya, perdarahan, keluar darah, sehingga darah yang membeku sehingga terbentuk kropeng-kropeng gitu ya. Kropeng-kropeng. Nah, kropeng-kropeng dengan kemudian terjadi penebalan daripada bagian kulit ya, bagian kulit. Nah, eh, pada anjing itu lebih banyak bentuk squamous ya, squamous atau bersisik, dan juga bisa terjadi bentuk kalau pada anjing dan anjing itu ada bentuk squamous dan bentuk pustular, ada benjolan-benjolan, nah itu sudah ada infeksi dari bakteri. Nah, kalau sudah dalam waktu yang lama kronis ya, dari demodek itu ya nanti akan menyebabkan seluruh bulunya akan rontok ya, dan kulitnya akan berkerak. Nah, itu kalau sudah dalam bentuk kronis yang lama ya itu akan pengobatannya agak susah kembalinya ya, bulu-bulunya, apalagi sudah terjadi penebalan pada seluruh tubuhnya ya. Bagaimana cara mendiagnosa ya? Mendiagnosa, jadi keruakan kulit ya, dengan cara mengerok kulitnya pada daerah terjadi kegatalan. Jadi daerah antara yang masih gatal dengan yang masih sehat ya, itu karena di sana karena yang ada bulunya itu yang harus dikerok ya, untuk menemukan daripada uh, parasitnya atau daripada tungaunya. Nah, ini ada dengan cara kerokan kulit ya. Kemudian yang terjadi pustula itu isi pustulanya ditoreh ya. Nah, juga teknik yang lain adalah teknik taping dengan menembakkan selotip ya. Selotip itu ini biasanya sensitivitasnya hampir sama dengan cara kerokan kulit ya. Ini yang selotip ini bagus pada anjing-anjing yang agresif gitu, yang galak, yang kalau kita kerok kan yaitu bisa menggigit. Nah, ini lebih baik ya menggunakan selotip ya. Jadi selotip yang bening itu ditempel ya, yang sekitar yang 2 sampai 3 cm ya. Nah, pada daerah-daerah yang antara yang gatal dengan yang adanya yang kropeng-kropeng itu ya, dari yang baru itu di sana tempat ini ya, diambil beberapa tempat menggunakan selotip, mungkin baru selotip 2 sampai 3 selotip ya, sehingga itu ditempel ya dengan selotip ya, ditekan-tekan agar biar bisa mengangkat bagian yang lebih dalam ininya ya. Kemudian selotipnya ditempatkan pada objek gelas, kemudian diperiksa di bawah mikroskop ya. Nah, ini biasanya sensitivitasnya antara dengan kerokan kulit dengan teknik taping ini adalah hampir sama.
Nah, kemudian pengobatannya adalah pengobatan secara topikal dan secara sistemik ya. Jadi topikal dengan menggunakan amitraz biasanya ya, amitraz ya. Anjing itu dimandikan ya. Kemudian dengan campuran mineral oil juga ya. Ini anjing itu dimandikan sehingga bagian membersihkan juga bagian kerak-keraknya ya, kerak-keraknya. Nah, ini juga harus dikombinasikan dengan uh, sistemik ya, dengan cara sistemik uh, secara intramuskuler ya atau subkutan ya dengan ivermectin ya, ivermectin. Nah, biasanya pengobatan diulang lagi 2 minggu ya sampai nanti biasanya sampai 3 kali untuk sampai tuntasnya dari parasit tersebut ya. Mungkin setelah 2 minggu diperiksa lagi ya, setelah diulang 2 minggunya, kemudian 3 hari 1 minggu diulang apa namanya diperiksa kronologi kulit, kalau sudah negatif diulang lagi sekali ya, sehingga pengobatan biasanya efektif adalah dilakukan pengobatan 3 kali ya, karena kalau pengobatan 1 sampai 2 kali itu biasanya masih ada stadium telur yang tidak kena akibat dari obat-obat ya, sehingga akan lagi kabuk ya. Dan juga yang penting juga kalau selain dengan obat untuk anti parasit juga diberikan untuk vitamin ya, vitamin untuk pertumbuhan dari kulit ya. Kemudian antibiotik juga perlu karena kebanyakan dari infeksi kulit pasti ada infeksi skenernya ya. Apalagi sudah ada pustula-pustula ya. Nah, itu berarti ada sudah infeksi skener. Jadi selain anti parasit juga perlu pemberian antibiotiknya. Nah, ini pengobatannya pada kasus kanin general demodecosis atau CGD tidak saja membunuh tumor tapi juga mencegah infeksi skener. Jadi pengobatan-pengobatan tersebut tujuannya tidak parasitnya juga infeksi skenernya perlu diobati. Ya. Jadi infeksi skener dengan memberikan antibiotik. Ya. Nah, pada kasus infeksi skener bisa terjadi pioderma ya. Jadi pada kulit terjadi nanah-nanah gitu ya. Kemudian kulit bersisik ya. Kemudian pengerasan kulit luar. Maka pengobatan awal terhadap pioderma ya. Jadi ini pemeriksaan kerokan kulit dilakukan setiap 2 minggu. Ini untuk menyatakan dinyatakan sudah sembuh apabila berturut-turut dalam 2 kali pemeriksaan itu negatif. Jadi artinya kalau terinfeksi oleh Demodex, sekarang kita obati, ya, lagi 2 minggu periksa negatif, itu perlu diobati lagi ya, sampai kemudian diperiksa ulang, jadi 2 kali berturut-turut sudah negatif, itu baru dikatakan sembuh. Nah ini Demodex adalah bersifat imunosupresi, artinya apa? Pada kondisi tubuh anjing itu ya, mengalami imunosupresi, ya, respon imunnya menurun, maka kasus Demodex itu akan muncul. Nah, apalagi Demodex dikatakan bersifat komensal, ya, komensal pada anjing. Ya. Jadi pada saat kondisi tubuhnya menurun tidak muncul. Nah, nanti biasanya pada saat terjadi malnutrisi atau akibat dari penyakit-penyakit lain, ini akan bisa muncul dari penyakit Demodex ini. Nah, ini adalah nah kemudian ciri khasnya ya anggap bukan patung demonik sekiranya ya, tapi biasanya kalau sudah gejala seperti ini ya, ada pada bagian matanya ya, ada kegatalan-kegatalan pada seperti kacamata, kalau keduanya seperti kacamata ini ya, itu sudah hampir 99% adalah demodek ya. Ini awalnya ya. Nah, kalau mamanya anjing itu tidak sampai alopecia ke seluruh tubuhnya, itu
Kalau diobati masih bisa kembali dengan baik. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini sebelumnya terinfeksi, ya, ini bagian mata, bagian ininya, ya, ini akan bisa kembali dengan baik. Nah, seperti ini. Kalau masih ada uh, rambut-rambutnya sedikit, kemudian diobati, ya, ini akan bisa pulih dengan baik. Ya. Jadi selain pengobatan dengan untuk menghilangkan parasitnya, juga perlu diberikan vitamin, vitamin untuk pertumbuhan dulu, ya, pertumbuhan dulu itu sangat penting. Ya. Nah, pencegahan adalah satu adalah setelah sembuh bagaimana cara pencegahan nanti, ya, pencegahan untuk supaya tidak terinfeksi lagi, ya. Jadi perlu juga diperhatikan, ya, memandikan anjing, kebersihannya dijaga itu intinya, ya. Mandikan anjing secara rutin dengan sampo anti parasit, ya. Jadi kalau masih infeksi ringan, ya, itu akan bisa menekan daripada parasit, ya. Kebersihan kandang dan lingkungan harus benar-benar terjaga, ya. Jadi kebersihannya itu yang paling penting, ya. Kemudian menghindari kontak kalau umpamanya ada anjing yang lain, ya, menderita dari demodek, karena memang penularannya adalah kontak, ya, kontak, ya, secara kontak fisik, ya, kontak langsung antara anjing yang sakit dengan anjing yang sehat. Nah, kemudian skabies, ya. Skabies yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes. Sarcoptes scabies. Jadi kadang-kadang kalau tidak biasa kan ada gejala ini kita belum tahu apakah ini penyebabnya oleh skabies atau apa disebabkan oleh demodek. Ya, itu jadi pemeriksaan lab itu sangat penting. Walaupun nanti baik demodek maupun skabies obatnya hampir sama. Nah, ini adalah bentuk tungaunya, bentuknya bulat, ya, bulat. Uh, Sarcodes scabiei, ya, varietas canis. Bulat dan kaki-kakinya dia mempunyai 4 pasang sebenarnya, 4 pasang dan tidak melewati bagian tubuh. Itu adalah Sarcodes, ya, Sarcodes scabiei. Jadi penularan adalah kontak langsung. Nah, ini adalah siklus hidupnya. Jadi kalau Sarcodes itu predileksinya adalah pada bagian epidermis, ya, epidermis, dan biasanya pada yang betina dia akan membuat terowongan, ya, ya, terowongan. Ya, inilah biasanya sambil yang mengeluarkan, inilah pada saat dia membuat terowongan ini, ya, dia akan mengeluarkan antigen, ya, jadi salipanya, ya, ekskretorinya itu merupakan histamin yang bisa menimbulkan kegatalan, ya, kegatalan. Nah, dengan adanya kegatalan hampir sama dengan demodek, ya, ada gatal sehingga akan anjing tersebut, ya, akan menggaruk-garuk, ya, menggaruk-garuk. Nah, ini biasanya kegatalan lebih intens dibandingkan dengan demodek. Ya. Itu juga bisa terlihat dari perilaku dari anjing. Oh, ini kelihatan gatal sekali, ya, terus menggaruk itu, ya, mungkin kita bisa curigai ya, itu adalah skabies, ya. Nah, kalau lihat siklusnya dari telur sampai dewasa itu kira-kira butuh hampir 3 minggu, ya, 3 minggu menjadi dewasa. Dan biasanya yang tungaunya bisa hidup sampai 3 bulan, ya, 2 sampai 3 bulan pada tempat hidupnya. Ya. Nah, ini akan cepat sekali, ya, karena memang dia kan dalam siklusnya kan tidak memerlukan ospes intermedier, ya, dia tetap berada di dalam tubuh dari anjing, ya, sehingga satu betina itu bisa menghasilkan banyak telur, ya, ya, banyak telur, ya, sehingga berkembangnya dalam waktu 3 minggu sudah menjadi banyak. Gitu. Awalnya jadi satu, ya, ada yang jantan, ada yang betina, gitu, ya. Nanti akan mengeluarkan telur, sehingga kalau memang tidak diobati dalam waktu dari awal infeksi sampai dengan 1 bulan itu sudah
apa namanya, kerusakan kulitnya sudah lumayan parahnya ya. Apalagi nanti daya tahan dari tubuh hewan itu ya, dari anjing itu akan menurun ya. Jadi misalnya kondisi pemberian pakannya tidak bagus ya, sehingga daya tahannya akan menurun. Nah ini sehingga perkembangan-perkembangan dari parasit tersebut bisa lebih baik ya. Nah sebenarnya dalam tubuh itu ya ada respon respon imun ya, respon imun eh, baik respon imun humoral maupun respon imun seluler ya. Tapi biasanya kalau infeksi oleh parasit itu yang paling dominan adalah respon imun humoralnya. Jadi terbentuknya antibodi ya. Nah, antibodi yang terbentuk itu memang tidak bisa mengcover ya, jadi protektif penuh tidak bisa ya, karena memang parasit ya ciri khasnya dia akan mengeluarkan antigen yang bervariasi ya. Jadi antigen yang bervariasi setiap stadiumnya. Ya. Jadi artinya apa ya? Jadi stadium larva, stadium nimpa, stadium dewasa itu mengeluarkan antigen yang berbeda-beda ya. Sehingga antigen yang awalnya yang membentuk antibodi ya, jadi tidak efektif untuk stadium-stadium selanjutnya. Gitu ya. Nah, cuma di sini dengan kalau memang respon imunnya bagus, dia akan bisa menekan daripada perkembangan. Ya. Gejala klinis ini hampir sama, ada iritasi dari uh, tungau ya pada anjing ya. Itu menunjukkan reaksi alergi ya. Jadi pada saat tungau membuat terowongan ya, yang pada saat dia bertelur, lewat kulit itu akan menimbulkan kegelisahan, tidak nafsu makan akan menurun. Nah, kemudian air liurnya ya yang merupakan alergen ya, alergi atau disebut dengan antigen yang toksik ya, yang kita sebut dengan histamin. Nah, inilah yang menimbulkan merangsang kegatalan yang luar biasa ya, karena memang mengeluarkan antigen itu sama dengan apa namanya histamin ya. Sehingga dengan gatal berkelanjutan, dengan anjing itu akan menggosok-gosokkan badannya atau menggaruk-garuk dengan kakinya ya, sehingga akan kulit akan terjadi eritema juga ya, ya kemerahan, kena radang ya. Radang, luka, kena ada infeksi sekunder ya. Kemudian akan terjadi kropeng-kropeng ya. Ini kropeng itu akibat dari darah yang mengering ya, sehingga terbentuklah kropeng-kropeng. Nah ini seperti ini ada pustula-pustula juga, ini pustula-pustula ya, karena bentuk pada ini ada sudah uh, ada infeksi skendernya ya, ada infeksi skendernya sudah terbentuk pustula ya. Nah ini adalah gejala-gejala daripada. Nah pada saat kita uh, membuat kerokan kulit ya, dibuatlah pada pinggiran dari kulit yang masih segar dengan kulit yang sudah terjadi radang itu ya, sehingga tungaunya karena tungaunya pada kulit perbatasan ini yang banyak. Nah, distribusi skabies pada anjing. Nah, ini biasanya yang merah itu yang paling umum adalah pada daerah abdomennya ya. Pada daerah abdomen, kemudian pada telinganya, ya, telinga, kemudian kakinya, ya, kaki, kemudian ini ya, kaki yang agak kurang umum ya, tapi karena ini dipakai untuk eh, menggaruk-garuk ya, menggaruk-garuk ya, sehingga bisa terinvestasi. Nah ini pada bagian yang pelistrik pada bagian telinga dan bagian abdomennya. Kemudian nanti kalau sudah uh, berat ya kronis dia menjadi bagian seluruh tubuhnya. Gejala lain kulit keriput, lemah, kurus dan bau khas pedis. Ya.
Nah, masa sama seperti tadi pemisahan kerokan kulit ya. Ini ditambah KOH ya. Jadi kerokan kulitnya kemudian ditambahkan KOH. Apa fungsi KOH? Ditetesi ya. Ini kan krok ya, kemudian ditetesi dengan KOH. KOH itu tujuannya melisiskan daripada epitel kulit ya. Lisis di epitel kulitnya sehingga parasitnya mudah kita temukan ya. Ini pengobatan hampir sama dengan Demodex ya, ivermectin ya sistemik, kemudian dengan secara topikal dengan amitraz, ya. Sama dengan dari Demodex. Ini tadi contoh kerokan kulitnya ya. Jadi dikerok, kemudian masukkan ke dalam eh, objek gelas, tetesi, kemudian tetesi dengan KOH, gitu ya, tetesi dengan KOH. Nah ini adalah dilihat dengan mikroskop, bentuknya bulat dan ini adalah biasanya dia masih gerak nih ya. Kalau masih baru langsung diambil dia bisa gerak ya. Ya. Nah kemudian kadang-kadang kita ketemu juga telurnya. Kalau betina ini di sini ada telurnya. Jadi telurnya ya bentuknya bulat ya beda dengan tadi dengan telur demadek ya. Kalau telur sarcodes ini ukurannya besar ya. Lebih besar dari ukuran telur cacing, lebih besar. Dan di dalamnya sudah ada bentuk seperti larva, itu bisa membedakan. Kadang-kadang pada pemisahan feses ketemu ini gitu ya. Jadi mungkin fesesnya ya tercemar oleh apa namanya? Tercemar oleh tungau ya, tercemar oleh tungau sehingga pada pemisahan feses ketemu dari telur tungau ini. Nah, kemudian investasi caplak. Nah, investasi caplak. Nah, ini biasanya caplak itu pada anjing eh, menimbulkan masalah juga ya. Masalah itu cepat sekali kalau memang perawatannya kurang, jarang dimandikan, dan ada satu pernah ter, terinvestasi. Satu ada caplak, eh, mungkin ada anjing yang lain ya. Karena biasanya larva dari caplak itu adalah di lingkungan dia ya, larvanya ada di lingkungan ya. Ini biasanya kalau caplak ini contohnya adalah Ripicipalus ya, Ripicipalus maupun Isodes. Nah, kalau kalau di Bali pada anjing kita mani, ya, khususnya ada yang khusus meneliti pada anjing ini, yang ada adalah uh, Ripicipalus ya, Ripicipalus. Nah, biasanya ya anjing kalau kita punya anjing kadang-kadang kan lepas ya, dilepas liarkan gitu ya, tidak dikanangkan ya walaupun punya anjing satu, nah kadang-kadang kan main dia ya, main dengan dia bisa tertular oleh uh, uh, apa namanya caplak ya, caplak. Nah, kalau pada awalnya ada cuma satu, dua saja ya, apalagi yang satu ada yang betina ya, yang ini ya terinfeksi oleh yang sudah betina ya. Ini kalau lihat dari ini adalah yang jantan ya, yang tidak yang kalau yang full menghisap darah itu adalah yang besar-besar ini adalah yang betina ya, yang betina dia menghisap darah full. Nah ini biasanya kalau sudah kenyang menghisap darah dia jatuh ya, jatuh ke tanah ya, ke tanah ya, kemudian setelah jatuh dia merayap mencari di sela-sela ini ya yang terlindung gitu ya. Nanti dia di sana mati ya dan mengeluarkan telur dia ya. Bagian semua akan mengeluarkan. Satu capla bisa ribuan dari telur ya. Nah ini kalau menetas jadi larva, larva akan ada di lingkungan ya, di lingkungan. Nah kalau tidak dibiarkan, nah kadang-kadang yang punya anjing karena masih sedikit bisa secara manual ya, secara manual, kemudian itu caplaknya dipencet gitu ya, dipencet yang ini ya, dipencet gitu ya, memang mati ya, tetapi itu sama dengan menyebarkan sumber penularan ya. Jadi telurnya akan keluar ya, telurnya akan keluar. Ya sebaiknya memang kalau kita punya anjing ya, kalau ketemu satu ini masih ringan ya, sebaiknya itu dikubur ya, dikubur ya, atau langsung dimasukkan ke ruang apa namanya ke
lubang WC lah gitu biar tidak bisa dia berkembang gitu ya. Jangan dipencet itu sama dengan menyebarkan penyakit ya, menyebarkan sumber ya. Nah yang pencet itu nanti akan telurnya akan keluar dan nanti akan jadi larva. Nah ini ya kadang-kadang ini satu sebenarnya ini masih ringan ya, ini berat ya, berat. Nah ini biasanya senang dia pada bagian telinga ya, telinga ya kalau anjingnya eh, terinvestasi dari caplak ini walaupun hanya satu dua tapi masuk ke dalam telinga, nah ini akan mengganggu daripada aktivitas dari anjing karena kan dia gatal garuk-garuk ya, sehingga uh, telinganya luka. Nah luka dari telinga ini kadang-kadang menyebabkan predisposisi terjadi hematoma. Nah ini caplak ini ya pada anjing ya ini biasanya adalah dampaknya apa ya? Kalau dampaknya ini kan dia mengisap darah ya, mengisap darah juga. Kalau kalau pada infeksi berat, mengisap darah jelas menimbulkan menjadi anemia ya, itu ya. Dan juga ini ya. Jadi bisa juga sebagai vektor dia ya, vektor dari penyakit-penyakit yang bisa babi kalau protozoa darah ya babesiosis, ehrlichiosis bakteri ya. Jadi itu ya jadi sebagai vektor. Ini adalah dari caplak ya. Nah, ini apakah apa sih kerugiannya ya? Dampak dari misalnya anjing Kintamani ya terinfeksi oleh caplak apa sih kerugiannya? Nah, kita kelompokkan ya secara lokal dan sistemik ya. Jadi lokal artinya caplak itu sendiri ya menggigit ya, menggigit dia mengisap darah kan gigit ya, menggigit sampai luka-luka ya. Ini akan kalau sudah luka ada infeksi sekunder radang ya ini akan menimbulkan kalau radang nanti akan menimbulkan adanya infeksi dari bakteri ya. Nah kemudian juga berupa dia mengeluarkan histamin gitu ya. Nah ini akan menimbulkan kegatalan ya, kegatalan. Nah adanya luka ya luka-luka awalnya kan tergigit oleh caplak lukanya kecil ya tapi kena rasa gatal rasa gatal jadi anjing itu akan menggaruk-garuk sehingga lebih lebar ininya sehingga seperti jadi luka ininya ya nah kemudian uh, itu bisa terjadi ada luka itu kalau mamanya selain menyebabkan adanya infeksi sekunder, bisa juga merangsang luka kalau ada lalat ya lalat menghinggapi bertelur di luka itu akan terjadi miasis ya miasis. Ya. Nah juga pada luka itu akan predisposisi sebagai menyebabkan otitis eksterna dan otema otematoma. Ya. Nah kemudian secara sistemik dia mengisap darah ya jadi ada kemampuan sampai setengah sampai 2 mili ya. Sehingga menyebabkan anemi ya. Nah juga sebagai vektor ya sebagai vektor tadi ya babesiosis, ehrlichiosis. Nah juga ada caplak itu epistaxis menyebabkan paralisa, tics paralysis ya. Jadi yang harus diingat ya bisa menyebabkan kelumpuhan pada anjing. Ada nanti ada penyakit tics paralysis. Nah, mungkin saja nanti pada anjing kita mani kalau terinfeksi oleh caplak dalam jumlah banyak ya, Isodes epicephalus bisa menyebabkan tick paralysis. Ya. Ini akibat daripada apa namanya toksin yang dikeluarkan oleh caplak itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Nah, gejala klinisnya gigitannya menimbulkan rasa sakit sehingga nafsu makan menurun, kemudian salipanya ya, dari caplak itu bersifat alergen ya, histamin ya, menimbulkan kegatalan ya. Ada infeksi sekunder, abses ya, terjadi vioderma ya.
dan juga terjadi paralise dan miasis. Nah, menghisap darah, anemia, dengan gejala selaput lendir yang pucat gitu. Jadi itu akibat daripada. Nah, akibat dari semuanya ini ya, dari gigitannya, ada akibat salipannya juga secara sistemik ini akan menyebabkan penurunan dari produksi ya, penurunan produksi dari anjing tersebut, kelemahan ya, kelemahan ya, bisa nanti bisa juga akan, kalau infeksi yang berat gitu, dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan kematian. Nah, gejala klinis ya, gigitan, sakit ya, jelas tidak tenang, masuk makan, jelas tadi ya, gatal, menggosok, mengisap darah sudah. Diagnosa menemukan caplak ya, menemukan caplak, kemudian apakah caplak? Gimana cara mengidentifikasi? Ini pada mata pelajaran parasit ya sudah dasar-dasar identifikasi ya. Jadi kalau caplak ya kita melihat, kalau mengidentifikasi caplak ya itu kita lihat pada bagian kepalanya ya, bagian kepalanya, kemudian ada istilahnya basis kapitulinya ya. Pada bagian kepala itu ada palpus yang terdiri dari 3 segmen gitu ya. Nah, dari segmen-segmen 3 segmen itu antara genus satu dengan genus yang lain itu berbeda, berbeda. Kemudian pada bagian tubuhnya ada yang mempunyai peston, ada yang tidak. Ya. Jadi itu untuk identifikasi. Nah, tentu saja untuk identifikasi apapun nanti identifikasinya dan pengobatannya sama saja ya. Apakah itu isodes, apakah itu ripicephalus, ya, apakah itu dermacentor, ya. Itu pengobatannya sama dengan insektisida dan akarisida. Nah, untuk bagaimana untuk kontrolnya, jadi membunuh caplak ya, pada hostnya ya, membunuh caplak ya. Kalau memang masih investasinya ringan, ada beberapa ekor caplak ya itu bisa secara manual lah gitu ya, manual diambil dengan pinset atau dengan tangan juga. Diingat nanti harus dikubur lah gitu ya, atau dibuang di uh, lubang WC gitu, sehingga tidak akan bisa berkembang. Kemudian memutus siklus hidup ini dengan cara lingkungan juga apa namanya lakukan insektisida. Kemudian pinjal, dermatitis ya. Memang sih pinjal itu kutu loncat ya, kutu loncat. Uh, Memang sih tidak terlalu menyebabkan suatu kerugian yang banyak karena jarang sih terinfeksi berat ya. Tapi uh, kalau pinjam dalam jumlah yang banyak itu juga berbahaya ya. Karena ini investasi dari bisa menyebabkan juga radang pada kulit ya, kulit dermatitis ya, dan kulit yang disebabkan oleh investasi pinjal. Nah ini bagaimana Anda bisa membedakan antara pinjal dengan kutu? Ya. Ini termasuk kutu juga ya, insekta nih, ya. Itu loncat gitu ya. Nah, Stenochipalides ya. Jadi ada Felis, ada Canis yang paling umum ditemukan pada anjing ya. Jadi yang Canis bukan mesti pada anjing, tidak ya. Felis itu bisa tidak mempunyai, tidak host spesifik ya. Bisa pada Felis, bisa pada kucing, dan bisa juga pada anjing ya. Nah ini biasanya Stenochipalides adalah merupakan ospes intermedier dari ya, dari cacing pita di Piridium. Dari ingat ya, cacing pita di Piridium. Nah, ini penting sekali ya. Kalau sudah ada di anjing kita mandinya ada tinggal, ya kemungkinan bisa dia terinfeksi oleh uh, cacing pita di Piridium, ya, di Piridium caninum. Jadi itu ya. Jadi biasanya bentuknya pipih ya, pipih dorsolateral istilahnya. Kalau kutu pipih dorsoventral.
Nah, ini juga kalau infeksi yang cukup berat bisa menimbulkan karena sama saja dengan caplak juga ya. Ini akan mengeluarkan zat alergen ya, yang bukan peritus ya, kegatalan ya, digaruk-garuk sehingga akan bisa menimbulkan eh, kerontokan pada bulu ya. Tapi eh, apa namanya kerusakan kulitnya berbeda dengan yang disebabkan oleh skabies maupun demodek ya. Ini paling-paling agak lebih lokal lah itu ya, tidak squamous gitu. Ya. Karena ini kan investasinya juga parasitnya kelihatan dari luar gitu. Ya. Jadi itu ya, jadi kalau stenocephalides ya, jadi pinjal itu yang penting sekali pada anjing ya. Itu banyak ini pada pinjal itu sudah sering ditemukan. Jadi pinjal itu ada stenocephalides, ada pulek iritan, ada sinoxilla gitu ya. Jadi ada cara untuk mengidentifikasinya. Jadi pada ini yang sering pada anjing adalah stenocephalides-nya. Ini sering dengan kutu loncat karena kaki bagian belakangnya itu panjang dan dipakai untuk meloncat ya. Kemudian kecacingan ya, cacing. Eh, pada anjing ya, pada anjing ya, anjing kita mani, baik anjing yang lain, ya. Cacing itu ada cacing nematoda ya, cacing trematoda dan cacing testoda ya, cacing testoda. Kalau pada anjing itu yang paling sering itu adalah cacing nematoda ya, cacing nematoda dan cacing testoda. Kalau trematoda itu jarang ya, karena trematoda itu penularannya melalui ospes apa namanya ospes interi adalah siput ya, siput lebih banyak ya. Nah anjing kan tidak makan siput. Gitu. Nah ini penting pemahamannya ya dari mahasiswa ya. Kadang-kadang eh, mungkin dianggap sepele, tapi pengertian yang paling terpenting adalah parasit itu mempunyai stadium infektif ya. Itu yang harus diingat ya. Eh, Stadium infektifnya bisa berupa telur infektif ya, kemudian bisa berupa larva infektif. Ya. Nah, yang bagaimana sebenarnya telur infektif? Ya? Telur infektif biasanya adalah telur-telur cacing yang berdinding tebal. Ya. Jadi telur-telur yang berdinding tebal itu penularannya melalui telur infektif. Ya. Dia tidak di lingkungan dia tidak menetas. Ya. Di lingkungan tidak menetas, dia akan menetas setelah termakan oleh hostnya. Ya, termakan oleh hostnya. Dalam hal ini adalah anjing tamani ya. Jadi dalam pemeriksaan diagnosisnya kan melalui pemeriksaan PCS ya. Nah, dalam pemeriksaan PCS, Anda harus tahu ya, Anda harus tahu bagaimana dasar identifikasinya dari pemeriksaan telur adalah melihat dari morfologi dari telur. Ya. Jadi pertama ada tiga yang perlu harus Anda ingat dalam identifikasi dari telur ya. Satu adalah bentuknya, ya, bentuk telurnya. Apakah bulat, apa lonjong. Ya. Kemudian dindingnya, apakah berdinding tebal, apa berdinding tipis. Ketika isinya, isi di dalam telur itu, ya. Apakah masih halus, ya,
apakah isi larva, apakah isi blastomir, bulat-bulat ya. Itu kuncinya dulu yang harus Anda ingat ya. Itu harus dipahami dan dalam hal mendiagnosa penyakit pada anjing. Contoh askaris ya. Askaris pada anjing adalah disebabkan oleh Toxocara canis ya. Bisa disebabkan oleh Toxocaris leonina. Nah, bagaimana bentuk telurnya? Kalau sudah tahu bentuk telurnya, stadium infektifnya pasti tahu ya. Nah, bentuk telurnya adalah bulat, dinding tebal. Ya, itu ya. Begitu diperiksa ada bulat, ya. Semua askaris, ya, semua askaris baik askaris pada babi, pada anjing, pada kuda, pada sapi, bentuknya hampir sama. Ya. Bentuknya bulat, dindingnya tebal, isinya masih halus. Ya. Masih halus artinya apa? Dia belum berkembang. Nah, kalau yang berdinding tebal, ya, telur-telur yang berdinding tebal itu di lingkungan dia tidak menetas nanti ya. Dia akan berkembang dan ini butuh waktu kira-kira kalau kondisi lingkungan yang sesuai butuh waktu sekitar 2 minggu. Ya, setelah 2 minggu ya. Jadi tahap perkembangannya nanti setelah 2 minggu di dalamnya ada larva. Ada larva cacing ya, larva cacing. Artinya dia tidak menetas. Nah, telur yang ada larva ini itu merupakan stadium infektif. Ya, stadium infektif. Jadi askaris ya, askaris. Jadi penularannya melalui ya, kalau telur yang mengandung larva sedia, jadi telur infektif ya. Jadi telur infektif bisa mencemari makanan maupun minuman. Nanti setelah di dalam tubuh anjing ya itu baru nanti menetas ya. Jadi kemudian baru mengalami siklus hidupnya. Jadi stadium infektifnya adalah telur infektif ya, itu harus diingat telur infektif. Kemudian lagi adalah Ankylos, ya, Ankylostoma caninum, ya, Ankylostoma ada Brasiliense caninum, kemudian ada Ankylostoma, kalau tuberculoma itu pada kucing ya. Ankylostoma itu sering disebut dengan hookworm disease ya, cacing kait ya, cacing kait. Nah ini dua ini yang paling sering ya. Pada anjing ya, pada anjing kita mani paling sering. Tapi biasanya kalau pada anjing yang muda itu lebih banyak askarisnya ya. Pada anjing yang sudah dewasa itu lebih banyak ankylosnya. Makanya kenapa demikian ya? Kalau askaris itu penularannya adalah lebih banyak melalui kolostrum ya, prenatal infection gitu, ya. Bisa melalui prenatal infection, bisa melalui kolostrum itu paling, sehingga pada anak anjing yang berumur 1 bulan ya, 1 bulan itu sudah bisa terinfeksi oleh askaris karena penularannya adalah melalui kolostrum maupun prenatal infection. Jadi pada anak-anak anjing yang induknya ya, yang induknya terinfeksi oleh cacing ya, itu akan bisa menular melalui kolostrum. Jadi kenapa induknya? Ini pertanyaan lagi, kenapa induknya? Induknya yang bagaimana bisa menulari? Ya. Jadi induk-induk yang bagaimana bisa melalui kolostrum dan melalui prenata. Induk-induk anjing ya, yang di dalamnya ada larva yang bersifat dorman. Ya. Jadi pada anjing-anjing yang dewasa, kalau dia terinfeksi, kebetulan terinfeksi oleh cacing Toxocara, itu tidak semua menjadi cacing dewasa, tapi lebih banyak nanti bersifat dorman pada otot-ototnya. Nah, larva-larva yang bersifat dorman itu pada anjing yang bunting, betina ini yang bunting ya, nanti inilah dengan pengaruh hormon oksitosin dia aktif ya, aktif ke dalam peredaran darah lagi menunjukkan siklusnya. Nah ini yang bisa melalui prenatal dan juga
bisa melalui kolostrum. Sehingga penting sekali pada anjing-anjing yang sudah mau melahirkan, ya, 2 minggu mau melahirkan, itu sebaiknya diberikan pencegahan dengan memberikan obat cacing. Ya, itu gininya ya. Kemudian ankylostomiasis, kembali ke ankylostomiasis. Apa stadium infektifnya? Nah, apa beda telur Ascaris dengan ankylos? Itu ya. Ini akan nanti akan terus ini akan dibicarakan ya, dibahas nanti ya, karena nanti di interna ya, di interna akan ini juga ya, yang sering juga, tapi lebih aspeknya lebih mendalam tentang nanti kaitannya dengan bagaimana mekanisme ya. Nah, kalau di ankylostomiasis itu bentuk telurnya tadi saya sudah sebutkan ya, dari melihat dari kalau telur itu kan melihat dari bentuknya, kemudian dindingnya dan isinya ya. Bagaimana untuk ankylos ya? Jadi kalau ankylos itu bentuknya bulat, bentuknya lonjong dia ya, lonjong, dindingnya tipis ya, dindingnya tipis. Beda dengan Ascaris ya, Ascaris bentuknya bulat, ini yang tebal. Kalau ini bentuknya lonjong, ini yang tipis, di dalamnya sudah ada blastomir, ya, sudah mengalami perkembangan dia. Nah ini biasanya kalau yang termasuk ankylos ini dia akan menetas nanti ya. Ya, di lingkungan dia menetas ya, di lingkungan menetas jadi larva satu, larva rabies, ya. Kemudian nanti mengalami ekdisis lagi sehingga menjadi larva 2 dan larva 3. Larva 3 pilariform namanya. Nah, kalau stadium infektif dari ankylos adalah larva stadium 3. Ini yang mampu untuk menulari ya, mampu menyebabkan infeksi pada anjing yang lain. Nah, bagaimana cara infeksinya? Ya. Bagaimana cara penularan itu ya? Nah, larva 3 ini yang merupakan stadium infektifnya bisa menembus kulit, ya, ya biasanya menembus kulit, bisa melalui oral. Itu ininya ya. Jadi bedanya ya. Kemudian penyakit yang lain adalah nematoda yang lain adalah Diropilaria, ya walaupun sebenarnya Diropilaria memang pernah ditemukan di Bali ya, tapi sekarang sudah jarang ya. Mungkin penelitian-penelitian tentang ini belum pernah dilakukan juga ya. Tapi nanti mungkin anjing kita mani di luar Bali ya, ini kan sudah ada di luar Bali, bisa dibawa ke daerah di Jawa itu ya. Di sana kan endemis masih Diropilaria ya. Diropilaria adalah penyakit jantung. Ya. Bahkan Diropilaria imitis. Nah, apa stadium infektifnya? Diropilaria adalah penyakit di jantung. Uh, Cacing ini adalah bersifat pipipar. Ya. Pipipar artinya apa? Dia tidak bertelur ya, tapi mengeluarkan larva dia ya. Jadi cacing betina yang hidup pada jantung, pada ventrikel kanan dan arteri pulmonalis, dia akan mengeluarkan larva. Larva yang beredar itu namanya mikropilaria, ya, mikropilaria yang beredar. Nah, ini belum infektif ya. Nah, untuk menjadi infektif, dia perlu host spes intermedier. Yaitu adalah nyamuk. Nyamuk ya. Jadi stadium infektifnya adalah mikropilaria yang ada di dalam tubuh nyamuk, bagian proboscisnya ya, bagian mulut, bagian proboscisnya. Itu ya. Nah, kemudian ada lagi trichuris. Nah, ini cacing camuk. Trichuris pulpis pada anjing, teman ini sudah ada juga ya. Nah, bentuk telur dari trichuris, mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Dindingnya tebal, di kedua ujungnya ada penonjolan ya.
ada plak namanya, ya. Dindingnya tebal. Ya. Kalau sudah dinding tebal, berarti dia tidak menetas, ingat ya, tidak menetas. Tetapi dia harus melalui perkembangan dulu sampai di dalamnya ada larva. Jadi penularannya melalui telur infektif. Itu untuk nematoda. Sebenarnya ada lagi nematoda yang lain, Strongyloides ya. Strongyloides itu yang pada anjing, ada juga pada anjing kita mani sudah temukan juga ya. Strongyloides stercularis ya. Itu stadium infektifnya apa? Nah, ciri khas dari Strongyloides itu ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Bentuknya lonjong, telurnya di dalamnya sudah ada larva ya, sudah ada larva dia. Kalau yang lain-lain telurnya belum ada larva ya. Nah di sini begitu keluar sudah ada larva ya. Jadi bentuk telurnya berdinding tipis sudah ada larva. Ini strongylides ya, strongylidosis ya, yang bersifat zoonosis ya, itu penularnya melalui dia akan segera. Ini bedanya kalau strongylides pada anjing ya. Ini kadang-kadang periksa spesies mau ketemu larva gitu ya. Kadang-kadang bingung apa larva apa ini ya. Nah, strongylides ini 2 sampai 2 jam kalau memang kondisi lingkungan yang bagus dia sudah menetas ya, sehingga di pemeriksaan feses yang masih segar sudah ketemu larva ya. Nah itu kita curigai sudah itu arahnya ke strongylides ya. Apalagi ketemu telurnya, telur di dalamnya ada larva. Nah itu sudah ciri khas dari strongylides. Nah itu jadi pada anjing kita mani ya, pada anjing kita mani berarti ada yang perlu menjadi catatan ya. Untuk cacing nematodanya ada 5 ya. Ascaris ya, atau tosokariasis, ada pada anjing tosokara penyebabnya ya. Ya. Sehingga penyakitnya sebagai tosokariosis ya. Ankylostomiasis, dirupilariosis, tricuriasis, strongyloidosis, strongylides. Itu ya. Nah, sekarang cacing pita ya, cacing pita pada anjing, baik adalah taeniasis dan dipilidiasis. Taeniasis ya, kalau yang perlu Anda ingat ya, semua cacing pita penularannya melalui hospes intermedier. Ya. Cacing pita apapun itu ya, penularannya melalui hospes intermedier. Jadi nanti hostnya terinfeksi apakah dengan memakan daripada hospes intermediernya. Nah, pada anjing ada taenia ya, taeniasis. Ya. Ada Taenia hidetigina, Taenia pisciformis, Taenia opis itu sebenarnya banyak Taenianya ya. Nah, contoh Taenia hidetigina ya. Itu cysticircusnya, bentuk apa itu cysticircus? Nah, mungkin perlu mengingatkan Anda ya. Cysticircus adalah bentuk metacestoda daripada cacing pita yang terdapat pada apa namanya vertebrata biasanya ya. Banyak cacing pita yang lain ya, dari ada Cistahydatid ya, Echinococcus granulosus itu Cistahydatid ya. Ada Taenia multiceps. Nah, ini saya berikan yang sering ya, yang sering pada anjing ya, Hidatigina dan Pisiformis ya. Nah, bentuk metacestodanya ada pada ruminansia ya, kambing dan sapi. Hidatigina juga pada babi juga bisa ya. Nah, ini biasanya cacing gelembung. Nah, nanti misalnya pada saat pemeriksaan daging ya, pada saat Idul Adha gitu ya. Oh, nanti pada kambing dan sapi Anda memeriksa sapi dan kambing, ternyata di bagian penggantung ususnya ya, ketemu nanti cacing gelembung ya kira-kira sebesar kelereng gitu ya. Ada cairannya, itu adalah Cysticercus.
Cystis ya. Nah, kadang-kadang bagaimana secara penularan? Nah, biasanya kalau ada seperti itu ya pada sapi, biasanya ini kan dibuang ya. Nah, apabila itu dimakan oleh anjing, maka anjing itu bisa terinfeksi. Gitu ya. Kadang-kadang kan, oh ini apa, ini ada kelainan. Ini karena ini adalah cacing, larva cacing ya, yang ada itu. Kalau itu satu dari sisi kalau dimakan menjadi satu cacing pita nanti ya. Nah ini biasanya kalau itu dibuang, nah, ada anjing di sekitarnya, itu dimakan oleh anjing, maka anjing itu bisa terinfeksi. Nah begitu juga Cystis ya pada uh, Taenia epispermis, Cystis formis, yaitu pada kelinci dia ya, pada kelinci ya, ini juga pada hati bagian kelincinya, uh, cacing gelembungnya pada hati kelinci ya, kalau itu dimakan sama anjing maka bisa terinfeksi oleh TNI. Kemudian di Pilidium, nah di Pilidiasis, di Pilidium caninum ya, mungkin Anda sudah dengar ya, karena harus sudah ya. Di Pilidium caninum itu bisa pada anjing, bisa pada kucing ya. Jangan nanti baru caninum hanya pada kucing saja, anjing saja ya. Jadi caninum itu bisa pada anjing, bisa pada kucing, tetapi biasanya eh, kalau pada anjing lebih sering ya. Ini di mana stadium infektifnya, karena seperti yang saya bilang tadi, stadium infektifnya ada pada pinyal. Jadi ospes intermediernya ya adalah pinyal. Nanti bentuk metacestodanya, bentuk larvanya ada pada pinyal. Jadi pinyal yang mengandung cysticercoid. Nah, bagaimana anjing itu bisa tertular? Misalnya anjing terinfeksi oleh pinyal yang di dalamnya mengandung cysticercoid daripada cacing pita dipidium ya. Nah, ada pinyal, pinyal itu akan menyebabkan gatal-gatal. Nah, kadang-kadang anjing itu akan menggigit ya, menggigit-gigit, menggaruk-garuk dengan uh, karena rasa gatal kadang dengan mulutnya ya, sehingga tanpa sengaja pinyal itu termakan ya, sehingga terinfeksi oleh dipidium. Jadi itu ya, jadi cacingnya. Ya. Nah, ini sekarang masing satu persatu tadi sudah stadium infektifnya, jadi sekarang gejala gininya ya. Berapa kali saya ngasih kuliah ini ya? Izin dok, untuk perkuliahan per materi biasanya 2 pertemuan, Gi. Untuk yang kedua biasanya diisi CBL. Yang kedua gimana? Biasanya diisi case based learning gitu, dok. Oh, ya ya. Kalau case based learning, artinya membuat ini ya, satu, memang sih baiknya seperti itu untuk pendalamannya ya. Ini kalau 4 kelas gimana caranya? Satu satu kelas berapa ininya ya, jumlahnya? Sekitar Kelas D sendiri ada 49, tapi untuk kelas lainnya sekitar 45-an, dok. 45. Jadi satu kelas kita bagi 4 aja ya, gininya nanti membuat tidak ada ujian nanti gitu ya. Dan membuat satu eh, tulisan kecil lah tentang penyakitnya, itu pendalamannya ya. Baik, saya lanjut dulu ya. Ini penting sekali ya, karena untuk pendalaman nanti akan terus mudah-mudahan ada yang teringat nanti langsung ya, ininya ya. Askariasis ya, askariasis ya. Ini tosukara ya. Jadi pernah lihat cacingnya? Tosukara pernah lihat ya? Pernah, dok. Ya, jadi ukuran dari cacing nematoda yang paling besar itu adalah Ascaris ya.
Kalau pada anjing ini Tosokara ini yang paling besar ya. Jadi ukurannya sekitar 15 cm gitu ya. Yang lain cacing yang lain ukuran biasanya 1 sampai 2 cm atau paling 3 cm ya. Ya, ini sampai 15 ya. Jadi ukurannya nah askariasis ya kalau ini adalah dampaknya pada anjing itu apa ya? Ini kalau pada anjing kecil ya, anjing kecil eh, gejala perutnya buncit gitu ya. Ini sudah mengindikasikan cacingan ya. Ini kenapa bisa ya? Pada infeksi yang berat ya, pada infeksi yang berat kalau maju cacingnya banyak apa dampaknya? Kalau di ususnya, ya usus halusnya ada cacing sampai eh, lebih dari 100 gitu, apa dampaknya? Ada yang bisa jawab? Penyerapan nutrisinya tidak bagus, dokter. Penyerapan. Lagi apa lagi? Kalau banyak predileksinya di mana ini predileksinya? Sehingga enggak? Predileksi dari tusuk kara di mana? Di usus, Prof. Di usus, usus bagian apa? Sistem pencernaan. Ya usus itu kan banyak, bagian apanya? Mohon maaf dok untuk di usus halus nih. Usus halus itu kan ada bagiannya. Duodenum, jejunum, ileum. Dominan di mana dia? Bagian duodenumnya ya, duodenum sehingga dekat dengan lambung kadang-kadang ya, lambung ya. Eh, artinya begini ya, kalau infeksi yang berat di usus halusnya penuh dengan cacing ya, penuh dengan cacing sehingga akan menyebabkan apa? Penyumatan ya, penyumatan ya pada usus halusnya tersumat sehingga sehingga tidak akan terkumpullah gas itu ya, gasnya ya, akibat ini sehingga ini muncul ini gejala ini ya, eh, kemung menjadi kemung ini ya. Nah ini biasanya bisa menimbulkan kematian ya. Nah cacing cacing ini tidak melekat ya, artinya dia hidup bebas pada bagian duodenum ya. Dia hidup bebas pada usus halus. Ya. Pada infeksi berat kadang-kadang juga bisa ke dia bisa kemana-mana, bisa masuk ke dalam saluran pedu juga ya, saluran pedu ya, karena ini kan ada saluran ini yang berbahaya ya, bisa masuk saluran pedu, bisa juga ke lambung sehingga timbullah uh, iritasi, timbul gejala muntah. Ya. Nah, cacing dewasa ya ini cacing ini tidak menghisap darah ya, tapi bersifat kompetitif dengan hostnya dan menyerap sari-sari makanan itu ya, dari semangat sehingga dampaknya adalah penurunan daripada berat badan kekurusan ya. Jadi dalam bersifat yang sifat kronis juga nanti akan menyebabkan uh, anemi ya, anemi. Nah, selain iritasi dari ususnya ya sehingga menyebabkan gejala diare ya, bisa menyebabkan diare ya. Nah, ini adalah bentuk telur ya, bentuk telurnya bulat, dinding tebal. Nah, ini masih masih stadium 1 ya, stadium 1. Nah, ini adalah sudah stadium infektifnya ya, ini ya. Pada larva dia ya. Kalau dia di bawah mikroskop itu dengan sinar dia adalah uh, apa namanya? Larva ini bergerak. Larva bergerak itu sudah efektif ya. Jadi gejala klinisnya ya anemi, gangguan pencernaan, diare, kurus, kolik. Nah, ini kolik ini karena ada penyumatan pada ususnya ya. Penyumatan sehingga menimbulkan penyakit kolik ya. Batuk, ya, batuk. Kenapa bisa terjadi batuk? Karena pada migrasi dari larva ya, migrasi larvanya bisa ke hati dan dia ke paru-paru sehingga menimbulkan radang pada paru-paru ya.
Nah, anak anjing bisa muntah karena ini memang bagian duodenumnya dalam jumlah yang banyak dia akan apa namanya bisa menuju ke lambung, iritasi dari lambung bisa menyebabkan muntah. Pada infeksi berat bisa menyebabkan kematian. Nah, bagaimana manajemen pengobatannya? Ya, ke manajemen pengobatannya ini ada pada umur 2 minggu ya sudah bisa diberikan ya, sebelum 2 minggu sampai 3 minggu diberikan obat cacing ya, diberikan obat cacing untuk pencegahan. Nah ini biasanya diberikan pirantel ya, pirantel. Nah kemudian nanti diulang lagi 2 minggunya karena ini untuk fase stadium larvanya yang tidak ada di usus ya. Nah sehingga pada pemberian biasanya pada anak anjing sebelum divaksin ya, divaksin dengan vaksin rabies, varian parvo ya, itu biasanya diperiksa untuk parasitnya ya, parasitnya ya. Kalau ada parasitnya tidak boleh diberikan vaksin sehingga perlu diberikan obat cacing dulu ya. Karena kalau umpamanya pada infeksi parasit nanti diberikan divaksin sehingga respon imunnya tidak bagus ya. Nah ini beberapa obat ya yang termasuk untuk nematoda ya, cacing gilik pada anjing ya. Piperasin ya, piperasin itu lebih efektif untuk cacing-cacing askaris ya. Kalau biasanya obat cacing yang diedarkan adalah bersifat broad spectrum, artinya bisa membunuh cacing pita, cacing nematoda ya, itu ya. Sehingga isinya Praziquantel, Pirantel, dan Pabantel. Nah, kalau pirantel itu biasanya ini yang paling murah biasanya pirantel paling murah kalau tapi efektivitasnya untuk askaris ya, askaris. Nah, kalau ivermectin ini sangat efektif juga untuk cacing ya, bisa diberikan secara oral ya. Pirantel itu yang ivermectin itu ya. Kalau namanya terinfeksi hanya cacing saja ya ivermectin sebenarnya diberikan secara oral. Efektif ya. Kalau ada infeksi oleh infeksi kulit itu sebaiknya diberikan secara subkutan maupun secara apa namanya intramuskuler ya. Ini juga sama ya obat cacing ya. Nah kalau untuk anak anjing ya pada anak anjing yang perlu diperhatikan ya pemberian 14 hari sampai 3 minggu diberikan obat, kemudian pada induk yang bunting itu diberikan 2 minggu sebelum yaitu melahirkan ya. Jadi berikan obat-obat cacing yang bersifat apa namanya yang broad spectrum ya, bisa membunuh beberapa stadium. Seperti pebendazole, albendazole itu bisa untuk larvasidal ya, larvasidal, kemudian opisidal dan permisidal ya. Jadi kalau mamanya pirantel itu hanya bersifat permisidal ya. Artinya apa? Dia hanya efektif pada cacing dewasa ya. Nah, kalau seperti pebendazole itu biasanya bersifat permisidal dan larvasidal ya. Jadi stadium larva juga bisa terbunuh ya. Nah, ankylostoma ya bentuk telurnya seperti ini ya tadi lonjong, dindingnya tipis, ada blastomir ya, ada blastomir ini ya. Jadi dia akan segera mentas ya. Gejala klinisnya karena ini merupakan cacing pengisap darah ya, cacing pengisap darah, dia akan mengkaitkan dirinya pada usus halus ya, pada usus halus kait ya, pengisap darah dan berpindah-pindah ya. Nah, ini ada bentuk infeksi ada perakut, akut dan kronis ya. Jadi perakut ini apa namanya kejadiannya cepat ya. Apabila dia terinfeksi dalam jumlah yang banyak ya. Tiba-tiba dalam jumlah yang banyak pada anak anjing ya sehingga itu menimbulkan kematian ya. Nah, itu biasanya lebih sering pada anak anjing. Kalau akut juga sama seperti itu ya. Lebih
Kalau perakut lebih lebih cepat ya. Kalau kronis itu terinfeksi oleh uh, dalam waktu yang lama ya. Jadi sedikit demi sedikit dalam waktu yang lama. Nah, gejala klinisnya adalah diare berdarah. Diare berdarah karena memang cacing ini mengisap darah, ya, mengisap darah dan dia pindah-pindah ya, sehingga darah segarnya akan terus keluar dia ya. Nah ini biasanya sering dibedakan dengan yang disebut oleh parvo ya, parvovirus ya, jadi diare berdarah. Ya. Kemudian timbul anemi, diare berdarah, kekurusan berkurusan. Jadi yang ciri khasnya adalah diare berdarah. Ada infeksi yang berat, ya. Kalau ringan, ya tidak kelihatan diare berdarahnya. Pengobatan sama ya. Jadi untuk nematoda itu ingat albendazol, ipomec ya, pebendazol ya. Itu pengobatan di cacing nematoda ya. Pirantel pamuat ya juga bisa ya, efektif ya untuk cacing-cacing pada saluran usus ya. Pencegahan sanitasi kandang yang pengobatan secara teratur. Nah ini adalah trikuris, tadi saya sudah jelaskan juga ya. Bentuk telurnya dindingan tebal. Ini seringnya cacing camuk ya. Nah ini pada sekum ya, pada sekum dari anjing ya. Nah ini biasanya ini bagian anteriornya ya. Nah ini biasa masuk ke bagian anteriornya. Bagian anteriornya ini masuk ke dalam mukosa daripada sekum. Nah ini biasanya ya pada anjing, pada infeksi yang berat akan menimbulkan diare yang terus-menerus. Karena ini menyebabkan kerusakan pada bagian sekumnya. Nah ini ya, cacing pada sekumnya, ini bagian anteriornya masuk di sini ya, menempel pada mukosa sekum dan menembus mukosa sampai pembuluh darah kapiler. Dia mengisap darah dia. Jadi cacing ini mengisap darah pada bagian sekumnya ya, sehingga akan menyebabkan kerusakan radang pada sekum, sehingga kadang-kadang ini menyebabkan terjadi radang dan menyebabkan nekrosis ya pada tahap yang kronis, sehingga pada anjing yang terinfeksi oleh ini pada infeksi berat itu akan terjadi diare yang terus-menerus. Jadi anemi, diare, dehidrasi, pemeriksaan PSS, jadi diagnosis pemeriksaan PSS untuk cacing, pengobatan hampir sama semua ya, karena biasanya obat itu adalah bersifat broad spectrum. Nah ini adalah cacing jantung ya, tapi pada anjing kita mani belum ada laporan ya. Dulu pernah ada penelitian ya, tapi bukan pada anjing kita mani ya. Tapi perlu juga anjing-anjing kita mani yang di luar daerah di luar Bali ya, karena sekarang anjing kita mani kan sudah menyebar kemana-mana ya. Pada daerah Jawa yang daerah endemis dari Pilaria ya, daerah Jawa itu. Nah ini adalah cacingnya ukurannya warna putih. Ini pada ventrikel kanan ya, ini sampai penuh ya, infeksi beratnya. Bayangkan kalau sampai ini ya. Sehingga diagnosa yang pasti itu yang penting sekali sehingga tidak salah dalam hal pengobatan ya. Nah, apa namanya? Kalau kita dalam infeksi yang berat ini ya, kalau mamanya dalam hal ini kita berikan pengobatan ya, obat cacing gitu ya. Nah, obat cacing harus bisa menghancurkan daripada cacing ini ya. Kalau tidak sampai hancur, dia justru akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Itu gininya. Nah, karena diagnosa dari penyakit pilaria itu sudah melalui pemeriksaan darah, bukan melalui pemeriksaan PSS ya. Jadi ada bisa secara natif ya, ada namanya uji Knop ya. Jadi pada uji Knop itu adalah menemukan stadium larvanya ya. Menemukan stadium larva. Nah, ini sangat penting sekali pada daerah-daerah endemis. Kalau ada umpamanya dari anjing itu ada gangguan sesak napas itu ya, sesak napas, cepat lelah ya.
itu salah satu diarahkan parasit itu adalah terinfeksi oleh virus filaria, ya. Karena ini gangguan pada jantung. Jangan nanti salah dalam hal pengobatan sehingga diperiksa berkali-kali tetap akan kelihatan tidak sembuh karena memang salah dalam hal mendiagnosa. Ini adalah nyamuknya, ya, jadi sebagai hospes intermediernya, ya. Nah, gejalanya gangguan respirasi, ya. Jadi cara penularan adalah gigitan nyamuk, ya, Culex, Aedes. Kemudian gejalanya pneumonia, ya, karena ini pada jantung dan arteri pulmonalis, ya. Jadi gangguan pada jantung, mengiritasi dari jantung, gitu ya, mengiritasi dari jantung sehingga gejala klinisnya adalah gangguan pada jantung, ya, sesak nafas nanti gejalanya, ya, gangguan respirasi. Kemudian radang pada miokardium, ya, itu akibat iritasi dari jantung, dari cacingnya. Nah, pengobatan untuk cacing jantung itu adalah khusus, ya, melarsomin dihidroklorid, ya, musidektin, dan ini obatnya untuk cacing jantung, ya. Nah, ini juga ivermectin. Nah, ini biasanya, ya, kalau sudah ingat untuk cacing jantung itu periode prepaternya 6 bulan, ya. Jadi mulai dia terinfeksi sampai di jantung, cacing dewasanya di jantung itu membutuhkan waktu 6 sampai 8 bulan, ya. Nah, dan biasanya pada masa-masa sebelum 6 bulan di mana dia? Dia berada di jaringan seputan. Jaringan seputan. Nah, pada saat itu, pada daerah-daerah yang endemis, ini cocok dilakukan dengan cara pencegahan, ya. Jadi kita berikan obat cacing ivermectin, itu dikatakan dari beberapa jurnal itu efektif untuk pencegahan. Artinya apa? Sasarannya adalah stadium larva yang ada pada ototnya. Mungkin belum mencapai cacing dewasa. Ya, kalau sudah cacing dewasa nanti justru dengan memberikan obat cacing, ya, justru akan berdampak pada cacing yang mati. Ini akan menyebabkan emboli. Nah, ini adalah cacing pita, ya, Taenia. Jadi bentuk telurnya, nah ini harus diingat, ya, bagaimana bentuk telur cacing pita. Nah, ini, ya, bulat, di dalamnya ada embrio heksakan. Nah, embrio heksakan, ya, ini namanya embrio heksakan. Nah, ini nanti memerlukan hospes intermedier, ya. Ini tergantung dari cacing. Ini diplidium, ya. Diplidium biasanya telurnya dalam bentuk kapsul, itu membedakan juga, ya. Ini Netenia. Tapi kalau sudah kapsulnya pecah di lingkungan, dia sama juga bentuknya seperti ini. Nah, diplidium, gejala adanya segmen grapit. Ini kalau anjingnya pada saudara ketemu ada putih-putih. Nah, ini adalah potongan dari segmen yang grapit. Ya. Nah, kalau diplidium itu bentuknya seperti biji mentimun, ya. Ini seperti biji mentimun bentuknya, ya. Kalau namanya itu adalah Taenia, bentuk segmennya lah seperti kotak-kotak. Jadi intinya kalau ketemu segmen itu telah terinfeksi oleh cacing pita. Pengobatannya sama saja, ya, baik diplidium maupun Taenia. Nah, ini diplidium, jadi ospes intermediate adalah pinjal, ya, pinjal. Ini dalam bentuk metacystoda namanya cysticercoid yang ada dalam pinjal, ya. Pinjal ini dimakan oleh anjing. Nah, ini adalah bentuk pinjal, ya. Ini pinjal, pemandatnya pinjal. Nah, ini pinjal Stenocephalides, ciri khasnya apa? Ada cnitidia. Nah, ini ada spina-spina pada bagian punggungnya, ya, ini, ya, dan bagian mulutnya ada spina. Ini adalah ciri khas dari Stenocephalides. Juga secara mikroskopis, ya. Jadi segmennya adalah mempunyai poros iritalis keduanya, ya, kiri kanan, itu ciri khasnya, ya. Kalau Taenia
itu hanya mempunyai satu ya, satu ya, yang bersifat irreguler ya, kiri kanan. Kalau ini dua. Nah ini identifikasinya dari Tenia ya, tidak perlu saya inikan ya. Nah ini adalah Cystis ya, cacing gelembung. Kalau ada ketemu ini nanti dalam pemisahan daging, ya ini adalah cacing gelembung Cystis tenuicolis ya, seperti ini besar ukurannya. Nah di dalamnya sudah ada spolek, ini ada cairannya. Ya, ini namanya Cystis tenuicolis. Ini adalah kalau dasar identifikasi dari tenia banyak tadi tenia pada anjing. Apa dasar identifikasinya? Adalah melihat percabangan dari segmennya. Nah, pengobatannya, obat untuk cacing pita harus ringan, harus didapatkan satu adalah paracetamol ya, paracetamol, albendazole. Albendazole bisa untuk nematoda, cestoda, dan trematoda. Ya. Itu harus karena seorang yang sudah melewati kuliah parasit harus sudah tahu obat ini ya. Obat cacing pita, paracetamol atau niclosamid gitu ya. Nah, kemudian protozoanya ya. Protozoa ada protozoa saluran pencernaan. Nah, ini pada anjing hitamani ya. Ini okista dia ya, koksidia. Koksidia pada anjing, ya, koksidia itu ada dua genus ya. Ada Emeria, ada Isospora. Nah, kalau pada anjing disebabkan oleh genus Isospora. Ya, pada anjing disebabkan oleh genus Isospora. Jadi Isospora canis. Bagaimana cara membedakan antara Emeria dengan Isospora ya? Jadi bentuknya awalnya sama saja ya, Emeria dengan Isospora sama. Tapi setelah stadium infektifnya, ya, kalau termasuk genus Isospora ada istilahnya 4224 ya. Jadi ini adalah sporokista, di dalamnya ada sporozoid ya. Nah, kalau yang termasuk genus Isospora adalah 2 sporokista, 4 sporozoid. Itu ya, ini 2 sporokista, 4 sporozoid. Kalau Emeria 4 sporokista, 2 sporozoid. Tapi masing-masing satu sama-sama mengandung 8 sporozoid. Jadi makanan yang tercemar okista yang bersporulasi, arus yang sudah bersporulasi, itu stadium infektifnya. Gejala klinis diare ya. Karena ini dari koksidia itu hidupnya pada epitel dari saluran pencernaan ya. Jadi pengobatan itu preparat sulfa ya. Sulfa quinoxalin, sulfa mirasin, sulfa mesatin. Itu untuk koksidia, itu pada anjing hitamani itu sudah ditemukan hasil penelitian. Nah, ini juga nanti adalah babesiosis. Adalah parasit darah pada anjing. Hitamani sudah ditemukan ini ya. Biasanya Babesia gibsoni. Ini penularannya adalah melalui caplak. Ya. Caplak adalah salah satu sebagai vektor dari Babesia. Ya. Ini protozoa pada darah, pada bagian eritrositnya. Ini bentuk gamet namanya, berpasangan ini. Ya. Bentuk gametnya adalah bentuk yang berpasangan. Jadi ini akan merusak daripada parasit ini akan merusak darah sehingga gejalanya adalah anemia ya. Jadi anemia, kekuningan pada kulit dan kelemahan. Pengobatan adalah piroplasmin, penamidin. Ya. Pencegahan adalah memberantas daripada caplak. Caplak karena ini caplak itu sebagai vektor. Pada anjing juga ada giardia ya. Giardiasis. Jadi protozoa pada anjing, giardiasis ini pada usus halus ya. Yang ditemukan pada pemisahan feses apa bentuk kistanya. Ya. Jadi pada pemisahan feses anjing yang untuk mendiagnosa suatu penyakit parasit ada bisa melihat telur cacing, bisa melihat larva dari cacing, bisa melihat kista dari Isospora, bisa melihat kista
Nah, yang membentuk kista itu bisa giardia, ya, giardia. Jadi giardia itu yang sudah membentuk kista, kemudian stadium infektifnya namanya adalah tropozoit, ya, tropozoit yang ada pada uh, hidup di yang fase pembelahannya adalah tropozoit, ya, tropozoit itu membelah, ya, memperbanyak dalam usus halus, sehingga gejala dari giardia itu adalah diare, ya, diare yang bersifat mukus dia, karena memang pada usus halus dia ini. Ya. Gejala klinis ya hanya mudah, lebih peka dengan dewasa, diare, ya. Ini diare yang bersifat kronis. Ya. Nah, kista, kalau sudah ada feses-nya ada kista. Ya. Diagnosa menemukan kista pada anjing yang diare. Kadang-kadang dapat ditemukan tropozoit. Tropozoit kalau memang diare kadang-kadang tropozoitnya bisa juga keluar. Pengobatan metronidazol, pebendazol, albendazol. Ya. Kemudian yang terakhir adalah amuba. Jadi diare itu pada anjing bisa disebabkan oleh amuba, bisa disebabkan oleh giardia, bisa disebabkan oleh cacing, ya, bisa disebabkan oleh protozoa, ya. Jadi banyak, ya. Jadi nanti kalau sudah Anda mempelajari, ya, anjing diare gitu. Oh, kalau parasit apa yang menyebabkan diare, ya? Dia harus berpikir tentang ini. Nah, ini amuba, ya, sama mungkin pada manusia juga ada amuba, ya, Entamoeba histolytica, ya. Ini akan kalau sudah terinfeksi adanya amuba pasti diare yang disentri, ya. Jadi disentri istilahnya diare yang cair itu, ya. Itu disebabkan oleh amuba, ya. Nah, ini tropozoitnya ada pada sel epitel usus, ya. Kemudian kistanya bisa ditemukan pada feses. Ya. Pengobatan hampir ini sifat zoonosis, ya. Jadi Entamoeba histolytica bisa pada anjing dan bisa pada manusia. Nah, ini yang bersifat zoonosis. Jadi kalau ada diare seperti ini, ya, kalau hanya diberikan kalau umumnya ada diare, ya, kalau terinfeksi oleh amuba ya harus diobati dengan obat metronidazol supaya amubanya itu mati. Nah, ini adalah stadium tropozoitnya. Jadi bagaimana membedakan antara stadium tropozoit? Ini ada intinya yang membedakan, ya. Ada inti kalau uh, uh, apa namanya? Ini namanya amoeboid, bentuknya berubah-ubah dia. Tapi yang penting ada bagian intinya, ya. Ada intinya, ya. Lebih dari satu. Ini adalah entamoeba, ya. Jadi ini adalah bentuk dari amoeba yang bermacam-macam, ya, karena bentuknya dia akan berubah-ubah. Inilah bentuk kistanya, ya. Bulat, ya, bentuk kista, ya. Di dalamnya ada inti lebih dari satu dia, ya. Jadi membedakan nanti apakah itu kista dari amoeba maupun kista dari giardia. Ya. Jadi itu untuk kuliah hari ini, ya. Jadi untuk ya. Jadi semoga ada manfaatnya ini, ya. Jadi tidak pada terbatas pada anjing kidamani saja. Jadi pada anjing jenis apapun, ya, parasitnya sama, ya. Parasit tidak, karena tidak ada secara genetik tidak ada kebal terhadap parasit, ya. Jadi cuma yang mungkin yang lebih tahan gitu, tapi bukan kebal, ya. Secara genetik bisa akan menekan apakah ini lebih jenis apa yang lebih peka dan apa yang lebih kaitannya lebih kuat. Tapi kalau kejadiannya, ya, tidak ada istilahnya pada anjing kintamani tidak bisa terjadi oleh parasit A, itu tidak ada seperti itu, ya.
beda dengan virus ya, beda dengan virus ya, karena tidak eh, kalau pada parasit pada anjing ya hampir sama semua ya. Jadi dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan di laut parasit ya, jadi semua parasit yang saya uraikan tadi sudah ditemukan ya. Jadi pada anjing kintamani itulah parasit umum ya yang ada ya. Jadi sama dengan anjing-anjing yang lain ya, anjing-anjing ras itu juga hampir sama ya. Kita sudah penelitian membedakan berbagai ras, bagaimana tingkat infeksinya itu hampir sama ya. Nah, intensitasnya tergantung pada manajemen pemeliharaan, bukan tergantung dari rasnya. Baik, itu yang kuliah hari ini ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan tentang materi tadi ya, silakan ditanyakan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah hari ini saya akhiri ya. Selamat malam ya. Selamat malam, Prof. Terima kasih banyak nih.